Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom! Segera, ada suara gemuruh dari kejauhan. Setelah mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri, karena dia tahu bahwa seseorang pasti telah menginjak bom ranjau, dan orang yang menginjak bom ranjau mungkin adalah Kong Chao, Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Kalian datang ke sini begitu cepat, dan kalian benar-benar berdedikasi. Ye Chen mencibir dan melompat keluar dari hutan. Boom, boom, boom. Segera, suara ledakan bom terdengar di beberapa arah, dan bom tiba-tiba meledak semuanya, yang membuat wajah Ye Chen terlihat jelek. Deru bom ranjau darat ke segala arah membuktikan bahwa orang-orang datang dari segala arah, dan Ye Chen mungkin sudah berada dalam pengepungan mereka. Berita itu tidak baik untuknya. Apakah mereka semua memiliki hidung pelacak? Ye Chen mengeluarkan tangannya dari sekeranjang bom asap, dan kemudian melemparkannya ke udara. Boom! Bang! Tiba-tiba, bom asap meledak satu demi satu, dan kabut hitam tebal menyebar dengan hebat, hampir menutupi beberapa ratus kaki, untuk mengganggu pandangan Kong Chao sehingga dapat melarikan diri dalam kekacauan. Namun, Kong Chao, Jiang Yang dan Zuo Qiuming tampaknya sudah dipersiapkan dengan baik kali ini. Ketika kabut hitam bertebaran, beberapa orang menggunakan keterampilan untuk menghilangkan asap. Angin menderu, debu angin, badai. Dengan suara-suara, keterampilan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar semuanya tentang angin, sehingga ada angin kencang menderu ke segala arah, dan kabut hitam tebal baru saja menghilang dan tertiup angin. Melihat kabut hitam terus-menerus bertiup, Ye Chen tidak bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan wajah Ye Chen jelek lagi. Ye Chen, lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Segera, suara keras terdengar belakang, dan Zuo Qiuming menggantung cermin harta karun siap mengeluarkan serangan. Di arah depan, wajah Jiang yang sangat kasar sehingga dia memiliki segel kuno yang tergantung di kepalanya, dan dia mengeluarkannya. Kamu akan mati. Di sebelah kanan, Kong Chao memegang artefak perunggu di kepalanya, dan memimpin juniornya untuk mengepung. Kamu tidak bisa lari. Di sebelah kiri, Yang Wei juga memimpin tim orang untuk menyerang. Jaring besar dikeluarkan, di atas kepala Ye Chen, saat ini ada juga jaring besar. Ini jalan buntu. Melihat pertempuran besar seperti itu, hati Ye Chen terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia telah dikepung berkali-kali sebelumnya. Tidak ada hal berbahaya seperti itu kali ini, tapi kali ini, Kong Chao, Jiang Yang dan Zuo Qiuming murid gerbang dalam terkuat bergandengan tangan bersama. Meskipun ada banyak murid gerbang dalam, mereka tidak mengerikan. Yang benar-benar Ye Chen takuti adalah tiga orang, Kong Chao, Jiang Yang dan Zuo Qiuming, ketiganya berada di ranah pembentukan inti. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang merah darah untuk menebas jaring besar. Ye Chen melompat keluar. Kemana kau harus pergi? Jiang yang pertama kali maju, dan segel kuno yang tergantung di kepalanya terbang keluar, mengambang di udara, mekar cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat muncul. Meskipun Jiang yang masih jauh dari kekuatan penuh untuk menggunakan segel kuno, Ye Chen dijatuhkan untuk pertama kalinya. Zuo Qiuming juga bergerak, dan cermin roh yang tergantung di kepalanya penuh cahaya. Momentumnya lebih kuat dari segel kuno Jiang Yang. Ye Chen belum bisa menstabilkan kakinya, jadi Ye Chen ditekan oleh cermin roh untuk sementara waktu, dan kemudian tungku tembaga ajaib Kong Chao juga bersinar,
menekan Ye Chen untuk meludahkan darah di tempat. Mati. Melihat Ye Chen dibatasi oleh 3 artefak, Yang Wei bergerak dan menyerang Ye Chen. Ye Chen, muntah darah di tempat. Apa? Ye Chen meraung, dan darah di tubuhnya mengalir deras, seperti api. Berikan padaku. Ye Chen menggeram lagi dan ditekan oleh 3 artefak, tampaknya untuk merangsang potensinya, lautan inti tiba-tiba bergegas keluar dan membebaskan diri. Bocah ini, dia mampu membebaskan diri dari penindasan 3 artefak, dan mengejutkan Kong Chao. Dia hanya tahap kondensasi Qi, apakah dia iblis? Anak ini tidak bisa kita biarkan. Ketiganya sepertinya melihat bakat menakutkan Ye Chen. Ini sangat menakutkan. Jika kekuatan Ye Chen lebih tumbuh, mereka tidak ingin meninggalkan masalah untuk diri mereka sendiri di masa depan. Musuh seperti itu harus mati, tidak boleh dibiarkan tumbuh. Kong Chao mengeluarkan serangan telapak tangan besar. Ye Chen menggunakan keterampilan naga untuk menyerang teknik telapak tangan besar. Boom! Kedua telapak tangan saling berhadapan secara merata, dan orang-orang yang hadir terkejut lagi. Ya, dalam kemunduran, Zuo Qiuming melewati dengan pedang dan kekuatannya tak tertandingi. Ye Chen merespons dengan sangat cepat, dan lolos dari pedang mengejutkan Zuo Qiuming. Setelah mereka bertiga, serangan dari segala arah mengikuti, bayangan tinju, jejak telapak tangan, pedang Qi, dan tenda pedang menyebar ke langit, menenggelamkan Ye Chen dalam sekejap. Formasi pedang. Ye Chen dengan dingin bersenandung dan melambaikan pedang merah sangat dekat untuk mengkonsolidasikan formasi pedang Tianjian. Namun, meskipun kekuatan pertahanan formasi pedang Tianjian kuat, Ye Chen belum mempraktikkannya secara ekstrim. Terlalu banyak orang yang menyerang ke segala arah, dan masing-masing tidak lemah, sehingga formasi pedangnya rusak segera setelah terbentuk. Tiba-tiba, bayangan pedang terbang, meninggalkan jejak darah di tubuhnya, dan bayangan tinju telapak tangan mematahkan pembuluh darah meridiannya. Kau keras kepala. Ye Chen sangat marah, dengan tongkat besi di tangan kirinya dan pedang merah darah di tangan kanannya, mengabaikan memarnya, dan menyerang ke arah Yang Wei, karena Yang Wei adalah yang terlemah di antara mereka berempat. Melihat serangan Ye Chen, Yang Wei membengkokkan busurnya lagi dan mengambil anak panah, dan panah menunjukkan kekuatannya lagi. Ye Chen tidak mengelak sama sekali, membiarkan panah panjang menembus tubuhnya, dan dia juga dengan kuat menyerang Yang Wei di depannya. Apa? Jeritan tiba-tiba terdengar, dan tongkat besi tidak mengecewakan Ye Chen. Dia adalah seorang Yang Wei yang telah melangkah ke tahap pembentukan inti dengan tongkat yang kuat, dan tubuh yang hancur berdarah, pikirannya berdengung. Pada saat mata Yang Wei pingsan, Ye Chen menginjaknya dan melangkahi. Tiba-tiba, ada tembakan kejut di belakangnya, yang merupakan senjata ajaib Zuo Qiuming. Ye Chen dipukul lagi, dan keterkejutan menembus dadanya dari punggungnya. Lubang darah yang masuk akal tiba-tiba muncul. Serangan di belakangnya datang kemudian. Ye Chen, yang belum menstabilkan tubuhnya, terjatuh di tempat. Terbang keluar. Tangkap dia. Jiang yang bergegas ke depan, Ye Chen berdiri dan melihat ke belakang tiba-tiba. Deru. Ye Chen mengeluarkan amarah naga langit, dan Jiang yang pertama menanggungnya, menerima dengan kuat langsung terhutung hurung. Mau lari. Kong Chao turun dan menebas. Ye Chen marah, dan Ye Chen menembak serangan naga berturut-turut, bayangan naga emas bergegas ke langit, dan Kong Chao benar-benar mendengus kembali. Dan pada saat yang singkat ini, Zuo Qiuming menyerang, pedang terbelah,
Jika Ye Chen tidak kuat secara fisik, pedang ini saja sudah cukup untuk membaginya menjadi dua bagian. Gulung dan serangan jari Ye Chen menunjukkan bahwa kekuatannya tak tertandingi, dan Ye Chen tiba-tiba mematahkan bahu Zuo Qiuming. Aku melangkah mundur, seseorang menembak di sisi, dan pedang menusuk. Ye Chen segera menembak, memegang pedang panjang di tangannya, dan kemudian membalikkan murid itu dengan satu telapak tangan, lalu berbalik dan berlari. Tanpa memperhatikan cederanya, Ye Chen tidak berani tinggal sedikit pun, tinju petir membuka jalan dengan satu tangan, dan amarah naga langit dikeluarkan. Pada titik ini, Ye Chen benar-benar menghancurkan pengepungan. Hentikan dia! Kong Chao, Zuo Qiuming, dan Jiang yang berkata dengan dingin, tetapi sudah terlambat, karena Ye Chen telah jauh bergegas dengan keterampilan bayangan cepat. Kejar dia! Di belakangnya, sejumlah besar orang mengejar dan di depan, Ye Chen tidak berani berhenti. Teknik langkah kaki cepat dilakukan secara ekstrim. Di belakangnya ada serangkaian bayangan berdarah. Ye Chen tidak ingin dikepung lagi, kalau tidak dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Gemuruh. Hutan tandus malam itu, dengan keresahan yang luar biasa, disertai dengan suara gemuruh sepanjang jalan. Pertempuran ini berlangsung dari tengah malam hingga pagi, dan dari pagi hingga malam, menyeret Ye Chen yang terluka. Ye Chen hampir terjebak pada beberapa kesempatan. Mengapa mereka bisa mengetahui posisinya dengan sangat akurat? Saat Ye Chen batuk darah di mulutnya, Ye Chen berpikir seolah-olah memikirkan akar masalahnya. Saat Ye Chen mempercepat langkahnya, Ye Chen memeriksa tubuhnya. Benar saja, Ye Chen menemukan mantra pelacak di kaki belakangnya, dan mantra itu menempel di kaki Ye Chen. Pelacak. Mata Ye Chen menyipit. Tidak heran mereka bisa menemukan posisiku dengan sangat akurat tadi malam. Tidak heran Kong Chao, Jiang Yang dan Zuo Qiuming muncul pada saat yang bersamaan. Semuanya karena pelacak ini. Rencana bagus. Ye Chen tersenyum dingin dan merobek pelacak. Di malam hari, Ye Chen bersembunyi di lubang yang digali terlebih dahulu. Setelah 9 jam, Ye Chen lolos dari pengejaran Zuo Qiuming, karena tanpa tanda pelacakan, Zuo Qiuming dan mereka hampir tidak dapat menemukan jejak Ye Chen untuk sementara waktu. Tidak heran jika hutan tandus itu terlalu besar dan ingin menemukan seseorang. Itu tidak mudah. Ye Chen telah duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Meskipun Ye Chen melarikan diri, dia memiliki tangan yang berat, tulang berdarah dan banyak bekas luka. Semua menungguku. Dengan suara dingin, Ye Chen menelan 3 pil, dan kemudian mengoperasikan tubuh membakar langit. Pada saat ini, pintu keluar hutan tandus penuh dengan orang. Tidak hanya murid Xie Yun yang baru saja masuk dari luar, tetapi juga banyak murid gerbang dalam, mereka kebanyakan ingin melihat sosok Ye Chen. Saya ingin melihat siapa yang menghebohkan gerbang luar. Selain para murid, ada banyak tetua di dalam yang berdiri di awan. 3 tetua dan Chu Xuan ada di antara mereka. Murid luar yang telah diuji oleh hutan tandus pada dasarnya telah keluar, mengapa mereka tidak bisa melihat yang bernama Ye Chen? Di antara kerumunan, seorang murid dalam bertanya dengan ragu. Sepertinya hanya tinggal Ye Chen yang belum keluar. Aku khawatir dia tidak bisa keluar. Seseorang mengatakan sesuatu, kata-katanya penuh makna. Dibandingkan dengan murid-murid ini, wajah Xie Yun dan Xiong Er sangat buruk. Mereka tahu terlalu banyak musuh seperti apa yang dihadapi Ye Chen di hutan tandus. Bisakah dia memasuki gerbang dalam bahkan, bisakah dia kembali hidup-hidup?
Tidak diketahui. Setelah sekian lama, Ye Chen tidak terlihat, dan Chu Xuan tidak bisa duduk diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria sejati di sebelah Dao Xuan, dan Chu Xuan berkata dengan marah, "Kakak senior, apa kau punya dendam padaku? Lihat siapa saja murid yang sudah kau utus, kau telah mengutus Kong Chao dan yang lainnya, mana mungkin Ye Chen bisa lolos dalam ujian kali ini?" Dao Xuan berkata, "Adik seperguruan, kau salah paham, aku dapat menjaminnya. Untuk menjaga keadilan, murid-murid gerbang dalam yang diutus dipilih dengan undian, jadi memang hanya kebetulan Kong Chao dan yang lainnya terpilih dalam ujian kali ini." Chu Xuan menjawab, "Tapi ini cukup aneh, kenapa semua yang terpilih adalah orang yang memiliki dendam pada Ye Chen? Apa adik seperguruan sudah lupa pada saat kompetisi pertarungan di arena lawan yang ditemui Ye Chen semuanya kuat?" Chu Xuan menjawab, "Muridku sungguh sial dan tidak beruntung." Di tengah malam, Ye Chen diam-diam bergegas keluar dari gua lagi, dan bergegas ke malam yang gelap. Apa? Segera, sudut hutan tandus yang tidak diketahui menjerit. Ya, Ye Chen melakukan pekerjaan menjatuhkan murid dalam dan merampoknya. Dengan kemampuan mendominasi tongkat besi, rampasan yang didapat semakin banyak. Seperti di masa-masa sebelumnya, Ye Chen selalu mengambil semua harta murid-murid dalam itu, dan tidak lupa menelanjangi menyisakan hanya celana dalam sebelum pergi. Dan satu hal seperti yang Ye Chen harapkan, yaitu, sebelum murid-murid dalam kalah, mereka akan dengan cerdik memberi tanda pelacakan padanya. Namun, bagaimana mungkin Ye Chen, yang pernah menderita kerugian sekali karena mantra pelacakan, akan mengulangi kesalahan kedua? Ye Chen menghilang lagi. Apa? Tidak butuh waktu lama untuk teriakan seperti itu terdengar lagi. Murid-murid dalam dari pasukan 3 orang tercengang, lalu, diikat dengan seikat tali abadi, dan kemudian membiarkan mereka tertidur oleh dupa. Gali lubang dan kubur di bawah tanah. Di tengah malam, hutan tandus, yang seharusnya sunyi dan sunyi, menjadi sangat tidak stabil. Selalu ada teriakan di beberapa sudut hutan tandus. Teriakan berasal dari murid dalam yang dikalahkan oleh Ye Chen. Kong Chao berkata, "Pasukan kita semakin lama semakin berkurang, kita harus berpencar untuk menemukannya." Wajah Jiang Yang, Kong Chao dan Zuo Qiuming terlihat sangat marah. Awalnya, mereka berpikir bahwa murid magang yang teliti tidak dapat membuat gelombang besar. Bahkan jika mereka terkenal di murid luar, mereka bukan apa-apa di mata mereka. Namun, serangkaian hal turun dalam 2 hari terakhir, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya meremehkan Ye Chen, seorang murid magang, itu terlalu diremehkan. Ye Chen seperti hantu, sehingga mereka tidak dapat menemukan jejak. Satu-satunya kesempatan bagus adalah membiarkannya melarikan diri. Murid-murid gerbang dalam hampir 100, murid-murid gerbang dalam, ditambah 3 terkuat seperti Kong Chao, Zuo Qiuming dan Jiang Yang, mereka dibuat malu oleh Ye Chen yang berada di tahap kondensasi Qi. Sehingga saat ini, hampir 100 murid dalam yang dikirim sekarang kurang dari 10 orang. Jika Ye Chen tertangkap, lebih baik untuk mengatakan, jika mereka tidak dapat menangkap, maka mereka adalah bahan tertawaan terbesar dari gerbang dalam, apalagi dikalahkan oleh Ye Chen.